Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, mengaji Al-Quran, majlis taklim, majlis zikir sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, disertai dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad oleh Ustadz Mahfud Syafruddin di channel Mahfud Syafruddin Official. Yang pertama, pergi dalam keadaan berwudu dari rumah karena dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahannya dan langkah kaki yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan juga badan, seperti bau rokok dan bau mulut dari peti, jengkol, bawang atau semacamnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah, ya'ni thuma, fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan tanaman ini, yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, suci dan menutup aurat. Bagi pria dianjurkan untuk memperbagus diri seperti memakai busana muslim yang bagus, sandal yang bagus dan memakai wangi-wangian, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa ada seorang yang mengatakan, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan." Sedangkan wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid, dan tidak boleh wanita berhias diri berlebihan atau dandan menor ketika keluar rumah. Inilah yang terlarang dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak padanya. Yang keempat, membaca doa ketika keluar rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syaitan fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jika seseorang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan juga penjagaan. 5.
jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis sakinah wal waqari wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju solat, namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju solat, jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. 6. Ketika perjalanan menuju masjid, disunahkan membaca doa berikut ini: Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al khalfi nura wa amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma wa'adzim li nura. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, lisanku, pendengaranku, penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku, dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Yang ketujuh, masuk masjid dengan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Juga boleh hanya membaca Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. 8. Mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang didengar oleh orang sekitar dan bersalaman. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Jika belum sempat melakukannya sebelum sholat fardu, maka tetap disunahkan mengucapkan salam dan bersalaman sesudah sholat fardu tersebut. 9. Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. 10. Memilih shaf pertama untuk laki-laki dan memilih shaf sebelah kanan jika mudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wash-shaffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan atau muadzin dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, maka pasti mereka melakukannya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas shaf-shaf sebelah kanan.
11. Setelah sholat tahiyatul masjid, maka duduk menghadap kiblat dan mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, zikir, sholawat atau istighfar, dan juga memperbanyak doa, karena doa di antara azan dan iqamah adalah di antara doa yang mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara adzan dan iqamah, maka berdoalah di waktu tersebut. 12. Menunggu salat dan tidak mengganggu orang lain. Sebab orang yang menunggu salat akan senantiasa mendapat doa dari para malaikat dan dianggap telah berada dalam posisi salat. Alangkah baiknya apabila diniatkan dengan iktikaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuh, la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholah." Salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat, di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Niat i'tikaf atau duduk di masjid. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. 13. Tidak ada lagi sholat sunnah ketika iqamah sudah berkumandang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Tidak boleh memulai sholat sunnah saat iqamah dikumandangkan. Namun jika seseorang sudah memulai sholat sunnah sebelum iqamah, lantas ketika iqamah ia berada di rakaat kedua, maka sholat sunnah tersebut tidak diputus, akan tetapi hendaklah ia menyempurnakannya hingga salam. Apa yang disebutkan ini menerapkan kaidah para ulama. Di antaranya diungkapkan oleh Ibnu Nujaim dalam Al-Ashbah wan Nadhair, al-baqa'u ashalu minal ibtida'. Tetap melanjutkan itu lebih mudah daripada memulai. 14. Jika sudah mendapati azan di masjid, tidaklah keluar dari masjid kecuali ada hajat. Dalam hadis disebutkan, "Man adrakahul adzanu fil masjidi thumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridur raj'ata fahuwa munafiqun." Barang siapa yang mendapati azan di masjid kemudian keluar, dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan dan ia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka ia munafik. 15. Salat dengan khusyuk dan tenang. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Setelah selesai salat, bila ada agenda thalabul ilmi, maka hendaklah duduk dengan tenang, mendengarkan kajian dengan baik, dan tetap menjaga adab di majelis taklim. 16. Selalu berusaha untuk istiqamah menjalankan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat berjamaah mendapatkan pahala 27 derajat, sedangkan sholat sendiri hanya mendapatkan 1 derajat saja. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan." Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. 17. Ketika keluar masjid, maka keluarlah dengan kaki kiri terlebih dahulu sambil membaca doa keluar masjid.
Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik. Boleh juga hanya membaca Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik, dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu karunia-Mu. 18. Lakukanlah semua ibadah dengan ikhlas, hanya mencari ridha Allah semata, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapat sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, semoga barakah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.